Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today I am going to tell you or to share knowledge about English, of course. And then today we are gonna discuss, or I'm gonna explain about parts of speech. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris tentunya, dan hari ini kita akan mempelajari tentang materi dasar dari bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris kita akan mempelajari tentang yang dasar terlebih dahulu supaya kita tidak merasa bahwa bahasa Inggris itu susah. Nah, parts of speech itu adalah, kalau dalam bahasa Indonesia dia berarti kelas kata. Jadi dalam bahasa Inggris itu ketika kita menghafal sebuah kata, kosakata gitu ya, itu ada jenis-jenisnya, ada kelas-kelasnya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, tentang kelas kata tersebut, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan parts of speech. Nah, di depan ini ada 5 kinds of parts of speech, tetapi sebenarnya ada 8. Dan hari ini kita belajar step by step. Kita belajar 5 dulu, nanti sisanya kita akan bahas pada kesempatan lain. Nah, yang pertama ada noun. Noun itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda ya. Jadi contohnya ini, contohnya Maria itu nama orang. Jadi nama orang itu ketika Anda mengenal nama seseorang, kelas kata dari namanya itu adalah kata benda. Kemudian dokter, profesi, itu kata benda, noun. Teacher, noun, itu kata benda. Indonesia, di tempat itu juga merupakan kata benda. Pen, marker, whiteboard, house, itu juga kata benda. Friendship, persahabatan, itu juga kata benda ya. Nah, jadi noun itu adalah kata benda. Kemudian contohnya bisa Anda lihat, nama orang, profesi, tempat, benda, kemudian persahabatan, friendship. Kemudian yang kedua ada adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat. Kata sifat. Nah, biasanya adjektif itu tugasnya kayak ada tugasnya tersendiri. Jadi adjektif itu tugasnya adalah menjelaskan kata benda ya. Beautiful, long, big, short, clever. Cantik dan beautiful, cantik, long, panjang, big, besar, sour, asam, dan clever, pintar. Nah, itu adalah semua beberapa contoh daripada adjektif atau kata sifat, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang ketiga ada adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini dia juga banyak, tapi kita akan menjelaskan saja dulu secara umum. Ada loudly, always, before, inside. Jadi kata keterangan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan yang ini, kata kerja. Berbicara dengan suara nyaring kan, loudly dengan nyaring, dengan keras ya. Always, jadi selalu. Before, sebelumnya. Inside, di dalam, kan kata keterangan itu semua. Outside kan, today, hari ini, itu kata keterangan. Kemudian pronoun. Jadi pronoun itu apa? Itu pronoun itu adalah kata ganti. Dia mengganti, kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang, kemudian tempat, kemudian benda. Misalkan they, we, you, she, he, it. Nah, jadi saya biasa di sekolah itu ketika mengajarkan tentang subjek pronoun ya, termasuk pronoun ini, saya biasa mengatakan I, they, we, you, she, he, it, itu supaya lebih gampang untuk dihafal. Nah, they, mereka, we, kami, you, she, he, it, ini merupakan kata ganti atau pronoun ya.
Kemudian verb, yang terakhir verb, study, belajar, itu kata kerja. Eat, makan, drink, minum, sleep, tidur. Nah, itu merupakan kata kerja dan masih banyak contoh-contoh daripada kata kerja tersebut. Ya, jadi teman-teman dengan melihat materi ini, mudah-mudahan kita bisa tahu kelas-kelas kata apa saja yang selama ini kita hafal dari bahasa Inggris, ya, supaya bisa membantu kita untuk belajar pada level yang lebih tinggi lagi. Ya, saya kira itu yang bisa saya jelaskan tentang parts of speech hari ini. Nanti kita akan menjelaskan materi-materi yang lain. Kalau teman-teman butuh dijelaskan materi sesuai keinginan teman-teman, silahkan komen, dan insya Allah saya akan menjelaskan semampu saya. Oke, terima kasih.